Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita membahas satu tema tentang tarbiyatul aulad ya berkaitan dengan banyaknya amanah bagi kita tentunya yang kalau ibu-ibu jadi jarum super ya, jarang di rumah suka pergi gitu ya. Karena kita banyak tugas-tugas yang selain tugas domestik ya, tapi jadi tugas di luar rumah juga merupakan kewajiban yang harus ditangani dengan amanah tentunya. Akan tetapi tentunya tidak bisa membuat tugas-tugas rumah kita jadi terbengkalai, khususnya pendidikan anak ya. Kalau kita mengatakan pendidikan anak di masa Rasulullah itu jauh berbeda dibanding pendidikan anak di masa ini. Kenapa berbeda? Karena di masa Rasul nggak ada gadget, di masa Rasul nggak ada sosial media gitu ya. Nah, kita lihat sedikit apa sih kalau di masa Rasul itu yang lebih stressing ya. Maka kita akan lihat pendidikan yang sifatnya robbani. Generasi emas lahir karena mendidiknya itu pakai cara yang robbani, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau caranya tidak sesuai dengan apa yang diminta Allah tentunya akan berbeda hasilnya ya. Saya izin share screen ya. Kalau kita mengatakan masa Rasul itu tercetaknya generasi emas karena sesuai pendidikannya dengan pola yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pola yang diminta oleh Allah itu, kenapa nih ada yang korslet gitu ya. Suara terdengar tadi ya, berisik ya? Enggak sih Ustazah, Enggak ya, enggak, berarti enggak di sini berisik. yang Aman, ada aman. suara bising. Ya. Jadi kalau kita mengatakan mendidik generasi robani, berarti yang dididik dengan cara sesuai dengan tuntunan Rob, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wajar yang dihasilkan adalah generasi emas ya. Karena kalau kita mengatakan Allah meminta apa, itu yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya akan mengarah kepada tercapainya tujuan hidup yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak dari kecil juga sudah dikenalkan ya. Dikenalkan bahwasanya tujuan hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan ibadah, yaitu menyembah Allah. Artinya bukan, oh jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi sholat aja. Enggak. Ya, jadi makannya ibadah, tidurnya ibadah, mainnya aja ibadah, kerjanya juga ibadah. Nah, seluruh aktivitas yang punya nilai ibadah ini apa yang dimaksud? Mungkin nggak ngerti. Kalau anak-anak kita katakan, ayo dong makannya yang ibadah, bingung dia ya. Makanya yang ihsan gimana? Artinya yang diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, terus yang dimakan juga sesuatu yang halal, yang dimakan juga sesuatu yang mendatangkan keriduan Allah, menambah kekuatan tubuh agar beraktivitas itu dengan semangat. Jangan yang menambah kelemahan tubuh. Emang ada yang dimakan menambah kelemahan tubuh? Ada kalau terlalu banyak mecinnya gitu kata orang mecin ya. MSG, monosodium glutamatnya terlalu banyak MSG-nya itu nggak bagus artinya itu memang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Karena kalau anak-anak itu memang senangnya yang gurih-gurih gitu ya. Ya kalau gurih-gurih itu pokoknya yang asin-asin atau yang vetsin-vetsin gitu. Tapi ternyata makanan aja harus yang halalan toyiba. Nggak cukup halal, harus toyib. Ya itu dari kecil dikenalkan. Dari kecil difahami ternyata memang kasih sayang orang tua itu kalau sejalan dengan apa yang Allah minta. Jadi kasih sayang orang tua tuh nggak semata-mata apa yang diminta anak kemudian dikasihkan. Oh tidak, tapi sejalan dengan yang Allah minta ya. Jadi pertama tanamkan dari jiwa anak ini semuanya ibadah. Sehingga dari lahir anak juga sudah merasakan bahwasanya kehadirannya di dunia ini adalah salah satu bentuk ibadahnya orang tua ya. Jadi dari lahir sudah diazankan, dikomatkan, ya kemudian diakikahkan, dihitankan. Nah itu semua anak merasakan, oh ada prosesi untuk menuju tujuan yang sudah pasti dalam kehidupan ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang pertama, dari awal sudah diajarkan seperti itu. Jadi ada kalanya kita mengatakan Rasul mengatakan
Setiap anak itu lahirnya fitrah Islam, ya. Fitrahnya harus kita jaga sebagai orang tua, menjaga fitrah anak sampai anak mati atau orang tua mati duluan. Salah satu bentuk penjagaan itu adalah ketika 7 tahun disuruh sholat. Nggak ujuk-ujuk 7 tahun disuruh sholat. Tapi dari ketika lahir sudah dikenalkan asma Allah, kemudian dididik dengan didikan Islam, diajarkan istinja, kalau pipis gimana, berdiri atau jongkok, harusnya jongkok gitu ya, tidak berdiri. Nah itu aja diajarkan dari kecil. Ya, sampai istinja itu dengan apa, apakah dengan air, apakah dengan tisu kering gitu ya. Jadi itu diajarkan juga. Nah, jadi ketika anak dilahirkan fitrah, yaitu sudah terinstal karakter, karakter kebaikan yang dibawa sejak lahir. Semua bayi, walaupun itu bayinya atau anaknya orang non-Muslim, itu karakternya fitrahnya Islam. Karakter kebaikan bahasanya satu, hanya tangisan. Makanya kenapa bayi itu lembut ya, bayi itu lembut perangainya, karena nangis bahasanya. Dan tangisan itu melembutkan jiwa, melembutkan hati. Kalau kita kan nangis itu udah paling akhir gitu ya. Sudah paling akhir dari episode kemarahan, ke wah, keputusasaan, kesedihan baru nangis ujungnya. Tapi kalau anak lapar ya nangis, bayi itu kan lapar nangis ya. Popoknya basah nangis, ngantuk ya nangis, sakit ya nangis. Bahasanya hanya tangisan. Tentunya kita bukan bayi, jadi nggak boleh bahasa kita cuma satu, tangisan, tapi harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan agar hatinya peka, sensitif dan gampang menangis. Itu untuk orang tua ya. Orang tua harus seperti itu, maka nanti akan lahir anak-anak yang nggak harus dimarahin kalau dia melakukan pelanggaran, cukup kita pandang saja. Kita pandang saja, nggak usah pakai melotot juga. Kita pandang sambil ngerenyit dikit alis kita geleng-geleng dikit, dia udah nangis. Itu anak umur SMA, SMP begitu gitu ya. Jadi kalau kita cuman gini aja geleng-geleng, dia sudah nangis. Karena dia tahu lantas, oh ibunya nggak ridho nih. Oh ayahnya mau marah nih, tapi ditahan karena ayah takut sama Allah. Ya jadi kita geleng-geleng aja dia sudah nangis. Nah itu yang diharapkan dari kehalusan akhlak dan budi pekerti orang tua. Jangan sampai orang tua ini merusak fitrahnya anak yang tadinya muslim ketika lahir dirubah. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Dirubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi gara-gara orang tuanya, ya. Jadi itulah yang dirasakan oleh anak-anak yang lahir dalam keluarga non-muslim. Alhamdulillah Allah Rahman dan Rahim tidak langsung menghisap anak tadi. Tidak dihisap jadi dosa-dosa-dosa, enggak. Anak tadi yang sudah dirusak fitrahnya tidak langsung dihisap berdosa. Kalau ngikutin ajaran orang tuanya, kalau ngikutin yang salah, tapi semua anak fitrahnya sama, pasti bertanya, Tuhan itu di mana? Tuhan itu siapa? Tuhan itu laki atau perempuan? Tuhan itu baik atau tidak? Jadi anak kecil semuanya sama, bertanyanya begitu. Karena fitrahnya masih bersih, polos, dan bahasa fitrah itu adalah bahasa ketuhanan, artinya pengen deket dengan yang menciptakannya. Kadang-kadang makanya anak kecil mau dia lahir di keluarga Nasrani, Muslim, Yahudi sama pertanyaannya. Tuhan itu di mana gitu ya? Tuhan itu apa? Nah ini orang tuanya lah yang akan merusak fitrah anak tadi. Kalau orang tuanya non-Muslim dan orang tua yang Muslim saja banyak yang merusak fitrah anaknya karena nggak ngerti harus kemana ya dan nggak ngerti harus bagaimana. Ini yang kita miris. Kadang-kadang kita lihat kok keluarga Muslim anaknya disekolahkan di sekolah non-Muslim misalnya gitu ya. Nah, ini alasannya apa gitu kan? Kadang-kadang miris kalau mendengar mendengar alasan orang tua supaya lebih disiplin. Lah, jadi sekolah Islam tidak disiplin gitu kan? Ya. Jadi memang itu satu hal yang membuat kita baru memahami bahwasanya banyak orang tua yang nggak paham. Nggak boleh merusak fitrah anak ditaruh di tempat pendidikan yang bukan Muslim, yang bukan pendidikan Islam, bahaya ya. Jadi setiap anak itu memiliki rasa ingin tahu, curiosity ya. Jadi banyak bertanya di mana Tuhannya, siapa itu Tuhan, apa kita punya Tuhan atau tidak. Setiap anak adalah pembelajar tangguh, tidak ada anak yang memutuskan ya. Jadi memutuskan untuk merangkak seumur hidup karena sering terjatuh waktu belajar berjalan. Jadi anak-anak ini pembelajar tangguh. Dan firman Allah Ta'ala kita lihat mereka bertanya tentang bulan-bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah ya. Mereka juga yas'alunaka 'anil jibal ya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian dan kehidupan manusia, menunjukkan karakter fitrah. Katakan kul ya, bahwa setiap orang ya'malu ala syakilatihi. Ya, jadi berbuat sesuai bakat pembawaannya, maka warabbukum a'lamu biman huwa ahda sabil ya. Ini surat Al-Isra ayat 84. Jadi anak dari kecil saja itu sudah mulai banyak bertanya kepada orang tuanya. Dan Allah yang akan menunjukkan ke jalan yang lebih benar dan lebih baik
Kalaulah bukan karena orang tua yang merusak, pasti anak dari kecil tetap terjaga sampai matinya. Tapi karena orang tua rusak, anak butuh mujahadah untuk mencari lagi fitrahnya. Itu yang cukup kita sedihkan untuk saat ini ya. Jadi menurut tabiat, bakat, pembawaan itu semuanya fitrahnya Islam. Setiap anak adalah unik ya, lain dari yang lain sesuai bakat pembawaannya. Very special and limited edition. Jadi semua anak unik karena nggak ada yang sama gitu ya. Tidak ada yang sama. Jadi tinggal orang tuanya harus bisa menghargai ya amanah yang Allah titipkan. Jadi jangan sampai ada yang, aduh saya kecewa punya anak kayak begini nggak boleh itu. Masing-masing harus merasa bersyukur dengan titipannya. Dan Allah SWT sudah memberikan contoh lewat pribadi Rasulullah SAW ketika mendidik anak-anak dan generasi-generasi di masanya. Ada satu hadis dikisahkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat kami masih muda, dididik oleh Rasulullah. Kami belajar iman sebelum Al-Quran. Jadi diajarkan keimanan, rasa kepercayaan, keyakinan kepada Allah sebelum mengajarkan firman-firmannya. Kenal dulu sama Allahnya. Kemudian ketika kami belajar Al-Quran, bertambahlah iman kami. Begitu sudah imannya sudah mantap, belajar Al-Quran, belajar ini firman Allah. Allah berfirman, Allah mengatakan ini itu, oh makin bertambah imannya. Adapun kalian hari ini belajar Quran sebelum sebelum iman. Benar ini Sunan Ibnu Majah mengatakan gitu. Anak-anak kita karena nggak diajarkan iman, dari kecil nggak diajarkan tentang siapa itu Allah, bagaimana Allah ridho, kita harus kejar ridho Allah, tapi diajarkannya Quran. Jadi banyak yang hafiz Quran sekalipun 30 juz, tapi tidak bisa mengamalkan isi Al-Quran. Nggak takut sama Allah. Hafiz Quran ya lah kok pacaran sama perempuan yang bukan mahramnya, jalan berduaan, bergandengan, naik motor, pelukan. Itu ada ya fenomena seperti itu. Kenapa? Karena belajar Al-Quran sebelum beriman. Sebelum imannya mantap. Sebelum mengerti bahwasanya aturan Allah itu hanya harus diterima dengan sama'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Mutlak saya dengar, saya taat ya. Dan sabda Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ya ahsanuhum khuluqa adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak itu berkaitan dengan iman indah. Oh, kata Allah begitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa melanggar perintah Allah. Aduh, itu indah banget. Ya, misal ada yang ngajakin salaman gitu ya. Ya, ada seorang pria, ada wanita yang ngajakin salaman. Dia paling akan begini saja gitu dengan santun. Kalau kata orang nih namaste gitu ya. Ya, terus kalau ada yang ledekin emang berwudu ya, senyum aja gitu ya. Jadi tidak tersinggung, tidak marah, tidak sumbu pendek. Yang kayak gini jarang. Walaupun kita memang betul-betul melaksanakan syariat, tapi nggak harus juga marah gitu ya. Jadi memang yang kayak gini jarang. Nah, Rasul tuh berhasil sukses mendidik itu karena menanamkan keimanan dulu, baru kemudian Al-Quran, baru kemudian diajarkan tafsir, diajarkan ya wahyu Allah, firman Allah. Sesudah itu amal ya. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, kita belajar adab. Sesudah itu, sesudah belajar adab, kita belajar amal, mengamalkan isi Al-Quran. Makhlad bin Al-Husain mengatakan ya kepada Ibnu Mubarak, kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Jika bakat dikembangkan tanpa akhlak, maka akibatnya adalah penyimpangan bakat, sebagaimana terjadi pada diri Korun dan Firaun. Kalau sekarang orang tua stressingnya bakat, orang tua stressingnya kemampuan yang dikembangkan, tapi tidak mengiringinya dengan apa? Dengan Al-Quran, tidak mengiringinya dengan akhlak, tidak mengiringinya dengan iman. Jadi anak yang pintar diasah saja kepintarannya. Akhirnya jadi Korun dan Firaun, ya. Apa yang kita tangkap dari pelajaran Al-Quran menceritakan kisah Korun dan Fir'aun? Orang yang pinter cari duit itu Korun. Orang yang kaya dan berkuasa itu Fir'aun. Ya, tapi apakah sukses? Tergantung cara pandang sukses itu apa. Sukses itu selamat di dunia, di akhirat masuk surga. Itu sukses. Kalau kita kan sukses itu yang banyak uangnya, ya, rumahnya banyak, udah punya rumah, kemudian mobilnya juga banyak, istrinya ada, cantik pula, anaknya pinter-pinter, ya, nggak ada tuh kaitannya sama di akhirat masuk surga, ya. Nah ini yang paling kita sesalkan untuk fenomena akhir zaman. Dan Nabi Muhammad SAW tidak hanya memperhatikan sisi penanaman akidah sebagai landasan pertama dalam mendidik anak, akan tetapi beliau juga memperhatikan sisi kejiwaan, perilaku serta kesehatan lahir dan batin dari diri anak. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab, didiklah anak-anak kalian dengan metode pendidikan yang berbeda dengan metode pendidikan yang kalian terima. Ya, jadi dari orang tua kalian. Karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk hidup pada suatu zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Nah, jadi ini dibutuhkan orang tua yang tidak sumo, susah move on gitu ya.
Saya pola didiknya dulu begini sama orang tua, jadi anak saya juga harus begini. Oh enggak, beda-beda. Apalagi sekarang beda dengan zaman Rasul ya. Artinya platformnya jelas Al-Quran dan Sunnah. Ya platformnya, ya metodenya agak beda. Tapi kalau landasannya sama, metode agak beda. Kenapa? Karena tantangannya sekarang lebih dahsyat. Tantangannya ada gadget ya, gadget aja udah berbagai macam bentuknya. Yang handphone, yang laptop, yang wah segala macam. Sehingga Umar bin Khattab dari sejak 14 abad lalu mengatakan ini. Anak-anak dididik sesuai dengan metode yang ada di zamannya. Kalau zaman dulu, lah Rasul dulu nggak pakai TV, nggak pakai laptop kok. Ya emang nggak ada gitu ya. Jadi ketika ada gimana ya. Jadi penting buat kita untuk meriayah, menjaga fitrahnya, tetap platformnya dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi metodenya beda. Karena yang namanya gadget itu pisau bermata dua. Ya, jadi bermata dua dalam artian apa? Bisa digunakan benar-benar untuk belajar, tapi kalau kita menggunakannya dengan cara yang salah, bukan pelajaran yang kita dapat. Ya, tapi kebinasaan yang kita dapat. Nah, Rasul sendiri mengajarkan para orang tua untuk memperhatikan keseimbangan antara ruh, jasad, akal. Ada makanan ruh spiritual, ajarin sholat, ajarin baca Quran, ada makanan jasad, makanan yang halalan thayyiban, ada makanan akal, belajar. Ya kalau sekarang kalau udah bicara belajar ingatnya matematika, fisika, kimia yang seperti itu. Semuanya balance. Nggak boleh ada yang berat sebelah ya. Dan juga kalau termasuk makanan ruh dan berdampak pada jasad, doa, ruqyah selalu dibacakan ya. Jadi Rasul selalu membacakan doa untuk dua cucunya ini. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Aku minta perlindungan Allah untuk kalian berdua. Ya, jadi apa yang diminta pertolongan Allah itu apa bentuknya ya? Oh itu tapi kalimat tamah. Jadi pertolongan Allah yang kita minta itu adalah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya agar anak ini terlindung dari godaan-godaan setan min kulli syaitonin waham terlindung dari godaan setan dan kejahatan para serangga. Serangga kok jahat? Iya, anak kecil nggak bisa mukul nyamuk ya. Kalau digigit nyamuk diam aja padahal nyamuk demam berdarah. Anak kecil nggak bisa ngusir semut padahal kadang-kadang semut masuk ke dalam telinga. Wa min kulli ainin lamah dan minta perlindungan Allah dengan segala kalimat yang sempurna agar anak ini tidak kena ain. Kalau sudah kena ain, repot. Ain itu apa? Orang takjub, nah kita sakit. Anak kecil sering tuh ya. Kalau ada orang yang bilang, ih lucu, gemes, gemuk, ih pinter. Nggak ngucap, Masya Allah. Ibunya nggak bacakan doa tadi. Wa itu kabi kalimat hitamah. Atau yang paling simpel, wa itu kabi kalimat hitamah min syarri ma khalaq. Selesai. Kalau nggak bisa agak panjang, yang pendek. Yang ada di Al-Ma'thurat. Doa pagi petang. Ibunya nggak bacain doa, orang muji nggak bicara, masya Allah, nggak ngungkap, masya Allah, selesai sudah anaknya sakit. Tiap kali dibilang gemuk jadi kurus, tiap kali dibilang lucu, wah berantakan. Ya udah nangis, rewel, sakit, nggak mau makan. Nah jadi memang penting ini pertama asupan makanan ruhiyah yang dampaknya kepada jasadiah, jasmani kita. Ajarkan anak kalian berenang, memanah, menunggang kuda. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah warkubal khail. Ternyata tiga-tiganya ini olahraga yang zaman sekarang kalau dikursusin mahal. Kursus berenang mahal, kursus memanah mahal, kursus menunggang kuda mahal. Jadi kursus-kursus yang mahal. Tapi di masa Rasul berarti semuanya seperti itu sudah bisa. Berarti Masya Allah hebat ya. Upayakan agar kalau emang mahal kita cari jalur yang pintas yang nggak terlalu mahal gitu ya. Tapi tetap berenang, memanah, menunggang kuda. Ini agar fisiknya sehat. Juga dasar pendidikan yang kerap dikedepankan oleh Rasulullah SAW adalah adibu auladakum, ajarkan adab. Bihubbi nabiyikum dengan apa mencintai nabinya. Wa ali baitihi mencintai keluarga Rasul dan juga sahabat Rasul. Wa tilawatil Quran, ajarkan adab dengan apa mengajarkannya Al-Quran. Ya, ternyata memang penting untuk kita mengenalkan anak-anak kita ya tentang sejarah Rasul dan para sahabat Ridwanullah alaihim. Tentu saja aktivitas apapun yang bersifat ketergantungan dan berlebihan tidak baik ya. Contoh, anak kita ajarkan kursus berenang. Berenang aja nggak mau ngapa-ngapain. Nggak mau sekolah, nggak mau belajar, berenang aja ya nggak boleh juga ya. Diajarkan berkuda, ya berkuda aja ya nggak juga. Intinya balancing tadi. Balancing jadi tawazun ya. Artinya seimbang antara otak, akal kita ya. Masukkan makanan akal dengan makanan jiwa, ruhiyah, spiritual, dengan makanan fisik. Ya itu harus seimbang. Tawazun ya. Karena kelebihan aja salah satu sisi rusak sudah ya. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya agar sebaik mungkin menggunakan waktu.
Sebab waktu selain kesehatan seringkali diabaikan sebagai sesuatu yang berharga kecuali manakala telah habis atau hilang kesempatan. Udah waktunya meninggal, beda ya. Beliau mengatakan ni'matan magbunun fihi makatsirun minan nas. As-sihah wal farag. Ada dua nikmat yang banyak orang mengabaikannya kecuali kalau sudah nggak ada meninggal, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi harus hati-hati, ini hadis riwayat Bukhari ya. Hati-hati dengan apa? Dengan dua nikmat yang tidak bisa kita syukuri dan tidak bisa kita gunakan pada timing yang tepat. Ketika sehat kita lalai, jaga kesehatan. Ketika sudah tidak terlalu sibuk kita lupa kesibukan banyak banget sebenarnya. Ada orang yang mengatakan, wah saya udah santai nih sekarang, banyak waktu free, luang, yuk kita jalan-jalan misal gitu ya. Yuk kita jalan-jalan kemana aja nih terserah. Mau keluar negeri, keluar kota, ayo kita jalan-jalan. Lupa, habis itu nggak sholat ya. Habis itu tidak menjaga waktu-waktunya. Kemudian juga merasakan ini kosong betul-betul free. Nggak ada kerjaan lagi, padahal kerjaan sudah numpuk. Al-Quran belum dihafal, tidak tilawah juga, tidak baca juga. Dan kita merasakan nggak punya kerjaan. Ya, jadi ini yang paling bahaya. Dan tantangan kita zaman sekarang adalah tadi ya, gadget, jejaring sosial. Harusnya yang merupakan tantangan ini menjadi fasilitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pandemi, Masya Allah, kita rasakan betapa semangatnya kita belajar walaupun lewat ya link Zoom misalnya. Kita belajar pakai YouTube aja gitu ya. Tapi semangat. Kenapa? Karena memang betul-betul rasanya kita dibatasi ya. Physical distancing itu mengikat kebebasan kita. Makanya kita semangat belajar. Sekarang begitu sudah back to normal, ya sudah balik lagi kepada kegiatan yang normal, kita malah jadi males. Males ngaji kalau nggak nge-zoom aja, males ngaji kalau nggak ini aja ya pakai YouTube aja sekarang ngajinya, jadi ngaji yang offline itu males. Nah, hati-hati ya. Harus mulai kembali ya kepada kenormalan kita sebagai manusia yang harus berinteraksi sosial. Ya, jadi nggak cuman memanfaatkan HP, waduh paling bahaya. Udah serumah orang tua dengan anak ngobrolnya pakai HP. Kan anaknya di atas, orang tuanya di bawah. Nah, gitu. Ini repot ya. Nah, ayo dong, ibu pengen ngobrol, tapi pakai HP jangan. Nah, bisa turun nggak sebentar? Misalnya lah rumahnya lantai 3, tingkat 3 kita nggak kuat naik, ya telepon diangkat, alhamdulillah suruh turun. Kita ngomongnya langsung saja, ya face to face, wajahan biwajhin itu lebih lebih normal dan lebih santun, ya. Jadi seharusnya apapun juga sekarang tantangan itu yang merupakan fasilitas yang Allah berikan itu bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ini karena dengan media sosial kita lebih mudah mengakses dalil-dalil baik dari Al-Quran dan sunnah Rasul dari hadis-hadis maupun dalil-dalil lainnya dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena mana kayak berita hoax, nah ini fenomena negatif ya dari apa? Dari gadget ya dan dari sosmed, sosial media dan pembagian berita-berita tak bermutu sudah disinyalir Nabi sejak 15 abad yang lalu. Imam Ahmad meriwayatkan, "Anna baina yadayi sa'ah taslimal khassah wa fushu wat tijarah حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم." Ini hadis riwayat Ahmad Sahih. Sesungguhnya menjelang kiamat, tanda-tanda kiamat mendekat akan terjadi penghususan salam hanya untuk orang tertentu. Wah, sekarang salam macam-macam ya. Ada salamnya anak ABG ya, apa tuh? Yang high five plek gitu ya. Udah nggak ada assalamualaikum, tinggal plek udah salaman itu. Ibarat kata tahiyat, tahiyat kita seperti itu. Tahiyat itu ucapan welcome ya. Welcome kayak halo gitu ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat. Nah, itu kan penghususan salam. Selamat sore. Kayaknya kalau assalamualaikum nggak banget deh. Kampungan norak. Wih, bahaya ya. Jadi tetap harusnya assalamualaikum gitu. Jadi jangan sampai akan ada terjadi penghususan salam hanya untuk orang tertentu. Maraknya perdagangan hingga seorang istri membantu suaminya berdagang. Padahal di masa Rasul itu suamilah yang menghandle perdagangan. Jadi bisa dibilang nggak ada perempuan jualan dulu ya. Jadi perempuan boleh punya CV perdagangan seperti Khadijah dengan Zainab. Tapi petugasnya siapa? Laki-laki. Perempuan nggak kelilingan, perempuan nggak capek. Perempuan harus capeknya mikirin domestik, peran domestik. Bukan berarti nggak keluar rumah ya. Boleh keluar rumah. Contoh tuh banyak sahabat keluar rumah. Untuk apa? Ke kebun. Ya, di kebun kalau sahabat keluar rumah. Asma binti Abu Bakar bahkan membantu sang ayah dengan Rasulullah yang hijrah. Naik ke Jabal Sur, ke Bukit Sur. Dalam kondisi hamil tua, bawa makanan. Ya, membawakan perbekalan. Artinya peran wanita tidak diragukan ada. Dan memang eksistensinya diakui. Tapi nggak yang sampai nyari nafkah.
Enggak. Nyari nafkah, bantuin suami nyari nafkah tuh nggak ada dulu. Ya, jadi, nah itulah fenomena akhir zaman yang harusnya kita yang dititipin anak laki-laki gembleng itu ya. Nah, kalau anak laki-laki dalam Islam itu begitu akil balik harusnya sudah mandiri, harusnya sudah mengurus diri sendiri, ya, bahkan harusnya sudah bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tuanya. Insya Allah kalau jalan kita benar, Masya Allah, anak kita 15 tahun sudah, wah, menjadi pengusaha. Walaupun kecil-kecilan, 15 tahun SMP loh, ya. Tapi sudah bisa jualan mie goreng, ya, nasi goreng, bihun goreng, dia sendiri. Aduh, Masya Allah, yang packingnya gitu kemudian dijual. Nah, cuman itulah fenomena akhir zaman kita dapati sangat sulit, ya, kita melihat pemuda itu mandiri. Bahkan sudah kuliah pun masih minta uang sama orang tuanya. Biaya nikah pun minta dibantu orang tuanya. Itu dia fenomena akhir zaman. Ya, terputusnya silaturahim. Banyak yang sudah terputus, apalagi kemarin memang harus terputus ketika pandemi. Sekarang sudah nggak ada pandemi, masih terputus juga. Dan asyik dengan putusnya silaturahim. Sumpah-sumpah palsu banyak sekali ya. Jadi yang namanya saksi dibunuh gitu ya. Saksi harus bersumpah palsu, membeli sumpah, ya, membeli kesaksian dengan membayarkan uang, menyogok ya, menyembunyikan kesaksian yang benar dan bermunculannya pena. Maksudnya apa bermunculannya pena? Penulis-penulis. Ya, tulisan-tulisan begitu banyak hingga menjadi viral. Isinya hoax semua. Nah, itu yang repot. Postingan-postingan yang banyak. Itu tadi hadis riwayat Ahmad ya. Banyak sekali terjadi postingan-postingan seperti yang sekarang terjadi. Yang indikator kuatnya adalah dekatnya kita kepada hari kiamat. Pada waktu itu umat sudah sampai pada taraf ketergantungan dan hampir tidak berpisah, tidak bisa berpisah darinya. Dari apa? Dari tulisan-tulisan. Bangun tidur bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang ada bangun tidur pegang pegang HP ya. Jadi tersebarnya ya kayaknya kalau nggak nulis, nggak update status kayaknya kayaknya kudet gitu ya, kurang update. Jadi tersebarnya pena bukan saja berkaitan dengan tulisan belaka, tapi semua yang dihadirkan melalui ide atau gagasan kita dalam bentuk tulisan, gambar, slide misalnya, maka itu masuk dalam kandungan hadis ini. Mendekatnya hari kiamat. Aduh, ngeri ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita nggak merasakan hari kiamat. Ya, semoga sebelum kiamat kita sudah diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Informasi-informasi sekarang begitu derasnya jika kita tidak membekali diri dengan keimanan, ketakwaan, maka kita akan kesulitan memfilter informasi yang masuk. Bingung manusia, ini yang benar mana, yang salah mana, gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Jadi tidak bisa kita, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan yang hak itu, perlihatkan kepada kami yang hak dan berikan kesanggupan untuk mengikutinya. Sampai orang-orang tuh nggak punya furqan. Nggak punya pembeda mana benar mana salah. Kenapa nggak punya pembeda? Karena kita menjauhi Al-Furqan. Karena kita berjauhan dengan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah Al-Quranul Karim ya. Jadi Al-Furqan itu adalah Al-Quranul Karim. Kita ketika berjauhan dengan Al-Quran, maka hati kita tidak punya basiroh, kita nggak tajam. Hati kita nggak punya pembeda ya. Rasanya buruk dengan baik sama aja tuh. Ya, rasanya benar dengan salah sama aja. Nah, ini bahaya ya. Indikasinya orang yang jauh dari Al-Quran. Ya, jadinya ini yang kita ngeri ya. Sampai manusia masyarakat umum nggak bisa memfilter lagi. Karena nggak punya tadi Al-Furqan di dalam hati. Basirohnya tumpul. Ya. Bagaimana kita mengetahui kebenaran informasi sementara di media sosial kita tidak punya penanggung jawab. Semua orang menjadi reporter, semua orang jadi editor, semua orang menjadi penyunting atas dirinya sendiri. Jika kata-kata yang kita produksi tidak disunting dengan baik, maka akan menyesatkan orang lain. Kewajiban orang tua untuk tetap memantau putra-putrinya saat berinteraksi dengan sarana teknologi digital yang ada sekarang yang tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi satu kewajiban ya, dipantau. Dan media sosial seperti pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, maka akan menyelamatkan kita. Tapi jika tidak digunakan dengan baik, maka akan menjerumuskan kita. Karenanya pilihlah jalan surga bersama media sosial. Banyak kok ya. Ya contohlah yang paling simpel, yang paling ekstrim, yang paling menjadi kontroversial apa misalnya. Lagu deh ya, lagu ya. Kontroversi banget kan. Coba dengerin lagunya Mas Opik. Ya Allah, bisa sampai nangis kita ya. Terenyuh, makin dekat dengan Allah, makin cinta kepada Allah, rindu berjumpa dengan Allah. Lagunya Mas Opik ya.
Tapi coba kalau dengerin lagu lain lah, lagu lain, lagu-lagu barat yang gonjreng-ganjreng itu kayaknya bukan semakin mendekat ke akhirat, kayaknya kok makin jauh gitu ya. Jadi memang lagu aja sudah bisa bermata dua. Yang satu mendekatkan kita kepada Allah, yang lain menjauhkan kita dari Allah. Naudzubillah. Bahkan ada yang sampai kayak orang transakau gitu ya. Dengerin musik aja yang gunjreng-ganjreng ya. Naudzubillah. Sampai loncat-loncat, loncat-loncat pingsan nih ya. Nah, jadi memang penting ini media sosial juga kan memasukkan semua sarana itu. Dengerin lagu, dengerin musik, lihat film, nonton tayangan gitu ya, baca kisah ya, makanya difilter. Jika tidak, maka akan menjerumuskan kita. Filternya adalah iman. Pilihlah jalan kebaikan dengan cara menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Jagalah adab-adab dalam dunia maya, jangan gampang memfitnah karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, Al-Baqarah 191. Di masa Rasul mungkin ada yang mengatakan lebih mudah ya, nggak ada sosial media. Kalau dikatakan lebih mudah ya nggak juga. Karena kehidupannya lebih menantang ya. Dari alam yang terbuka di padang pasir pasti lebih menantang dibanding kita. Fasilitas sekarang lebih mudah. Tempat kita ada AC-nya. Di masa Rasul emang ada AC? Nggak ada ya. Ada AC, angin cepoi-cepoi gitu ya. Kalau lagi diem di pinggir oase gitu ya. Kalau di sekarang kan Masya Allah di rumah aja kita punya oase. Ada kolam renang misalnya. Ya ada AC. Aduh, sebuah nikmat. Kadang-kadang manusia kalau diberikan nikmat, maka lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa yang Rasul contohkan itu memberikan pelajaran kepada kita kalau mendidik anak agar melahirkan generasi robbani yang sudah Rasul contohkan, pedomannya cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Ya, diajarkan mengenal Allah, diajarkan mengenal Rasul dengan para sahabat, diajarkan mencintai, ya, mencintai Al-Quran, diajarkan bukan cuma cara bacanya, tapi memahami isinya dan mengamalkan isinya. Jadi kalau sudah seperti itu, Masya Allah kita akan lihat generasi yang bagus, generasi emas, yang memang kematian itu di matanya adalah awal dari sebuah kehidupan, bukan sesuatu yang takut sampai dia akhirnya lari dari kematian dan tidak berbekal untuk kematian. Jadi memang harus berbekal, karena mati itu adalah awal dari sebuah kehidupan. Rasul mencetak generasi seperti itu. Yang makannya, jihadnya, tidurnya, belajarnya, naik kudanya, berkebunnya, ya, itu semuanya ibadah. Dagangnya juga gitu, dagang adalah ibadah. Hubungan suami istrinya juga ibadah, ya. Semuanya, ya, kerjanya itu juga ibadah. Punya nilai ibadah. Jadi ibadah itu nggak cuma sekedar sholat, zakat, puasa, haji, enggak. Tapi semua aktivitasnya harus punya nilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Nah, kami persilahkan langsung kepada teman-teman yang hadir di kajian ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan atau open mic juga boleh. Jika ingin langsung menyampaikan atau melalui chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustazah apa kabar? Mangga. Masya Allah. Alhamdulillah Ya, sehat. Yen, Ustazah dari BSD. Oh, Izin sehat Mbak bertanya. Yayan. Heeh, mangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustazah yang ingin bertanya. Ini kebetulan lagi galau, Ustazah. Karena kan punya punya anak udah usia 26 tahun, Ya, perempuan gitu kan. Terus usia menikah gitu ya. ya, Nah, kalau dulu waktu anak-anak masih kecil kan doanya tuh global-global aja gitu ya Ustazah ya. Maksudnya yang sekufu, yang seiman, dunia akhiratnya kayak gitu-gitu iya, kan. Nah, terus apa namanya? Berdasarkan dari 4 kriteria itu gitu ya. Nah, tapi setelah mengkerucut gitu ya, setelah mengkerucut dan kemudian juga ada beberapa yang sepertinya mendekati gitu, yang terus akhirnya kita kepoin keluarganya dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kok rasanya makin dakdikduk gitu ya Ustazah karena yang apa sih yang jadi bahan pemikiran itu kan masa sekarang itu kita harus benar-benar hati-hati terkait akidah, worldview Islam dan lain sebagainya. Saya sampaikan ke anak saya, "Oh, bagaimana dengan worldview Islam keluarganya kayak gitu-gitu kan. Karena kan saya lihat kok kayaknya keluarganya apa namanya eh, bukan yang aktif ngaji gitu kan. Terus si anaknya juga sempat datang, sempat ketemu. Saya tanya, kamu ngaji di mana? Kayaknya dia bingung karena memang belum sibuk dengan pekerjaan. Kebetulan satu profesi ya, sama-sama dokter kayak gitu, Ustazah. Ya, cuman kan kita melihatnya bukan hanya dari segi profesi gitu kan, karena kan untuk nanti ke depan tuh worldview Islamnya seperti apa. Akhirnya saya teringat dengan
apa itu dalil atau apa gitu ya, sebaik-baiknya yang mencarikan jodoh untuk anaknya itu kan orang tuanya katanya gitu, karena kan orang tua itu mungkin lebih berpikir panjang ke depan gitu Ustazah. Tapi di sisi lain anak saya yang udah seusia begitu dan anak sekarang kan nggak bisa dengan mudah kita kasih tahu ya, karena dia bilang, "Ah, riseter Quran atau apa apa bla 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 yang background pesantren dan lain sebagainya juga banyak yang bermasalah," gitu kan, yang udah advance juga masih selingkuh dan lain sebagainya. Itu saya akhirnya saya bilang, itu kan secara statistik tidak seperti itu kan per case gitu kan. Mohon ininya Ustazah, aduh mohon pertama mohon doanya, Masya Allah, mohon doanya dan yang kedua mohon, ini nasehatnya. Syukron Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung ya Mbak Sari. Ya, Monggo, monggo, monggo. ya Bu Yayan. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah mudahkan untuk menjemput takdir dengan ini ya berjumpanya Ananda dengan calon jodohnya ya. Sekali lagi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau memang dalam masa pemilihan, dalam masa pencarian, otomatis harus banyak dan sering dan rutin istikharah. Biarkan Allah yang menetapkan. Ma khaba man istakhar. Tidak akan pernah kecewa orang yang istikharah, kata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istikharah, ya masa Rasul mau pakai sendal jepit aja istikharah, kita mau cari suami nggak istikharah gitu ya. Itu pertama. Yang kedua gitu. Yang kedua jelas sekali Rasul juga mengatakan ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau datang kepada kalian yang minta anak gadis kalian, maka lihat yang kalian ridho din agamanya dan khuluk akhlaknya. Ya, fazawijuhu. Kalau sudah agamanya kamu ridho, dia Islam, salat 5 waktu di masjid berjamaah, Islamnya Sunni bukan Syiah misalnya. Islamnya bener nggak kejawen. Ya sudah, cari khuluk akhlaknya. Akhlaknya gimana? Jangan sampai dia sholat 5 waktu tapi ringan tangan. Bukan ringan tangan suka membantu, ringan tangan suka ngegaplok gitu ya. Itu beda, nggak perlu itu ya. Jadi jangan diistikharahkan kalau yang kayak gitu. Yang diistikharahkan itu yang baik. Kalau yang buruk nggak usah diistikharahkan, tinggalkan gitu ya. Jadi pertama agama, kedua akhlak. Gimana kita taunya ya? Kayak gimana caranya? Kan kita nggak kenal keluarganya. Backgroundnya kita nggak kenal gimana cara mendidiknya. Nah makanya penting untuk apa mencari tahu. Ketika masa ta'aruf, kenalan, tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Masa kenalan itu nggak boleh ada keberatan untuk diselidiki. Harus mau diselidikin. Kalau lagi diselidikin aja baper, itu nggak banget ya. Harusnya silakan, karena kita nggak boleh beli kucing dalam karung, apalagi untuk pernikahan yang seumur hidup. Dan standarnya bukan cuma masalah dia setia, dia ingin seperti yang aku minta. Wah, nggak gitu. Tapi ada perjanjian ketika menikah, aku dan engkau harus seperti yang Allah minta. Kita harus berubah seperti yang Allah minta. Nggak bisa pernikahan itu istri mengatakan kepada suaminya, Mas, kamu harus seperti yang aku minta. Dan aku membuktikan cintaku, aku ingin seperti yang kau minta. Oh tidak, kita harus berubah seperti yang Allah minta. Orang tua dengan anak juga begitu ya. Apapun strata pendidikan anak, apapun profesinya, maka standar ini baku, ya. Baku sampaikan kepada anak kita. Ya mungkin ada kelalaian kita. Tadi kan Rasul ucapkan ya, Rasul sampaikan. Apa abawahu yang merusak, kedua orang tuanya merusak fitrah anak. Sehingga anak sekarang nggak bisa diatur, ya. Nomor satu, kalau anak sudah nggak bisa diatur sesuai Al-Quran dan Sunnah, nomor satu yang harus kita kerjakan apa? Taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah. Kedua, minta maaf sama anak. Maaf nak, ya Allah, yang kamu pahami itu ya. Oh, cari jodoh suka-suka kamu. Aduh, berarti ibu salah selama ini. Nggak bisa menyampaikan yang sebenarnya harus disampaikan. Minta maaf ya. Minta maaf paling simpel. Ayo kita menuju ridha Allah, kita bergandeng tangan. Kalau ibu salah tolong ditegur. Tapi kalau kamu salah, harus mau ditegur. Benar dan salah konsepnya ada platformnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, diusap kepala anaknya, dipeluk anaknya, dicium keningnya. Insya Allah, kalau dengan begitu dia juga akan luluh. Kita harapkan seperti itu. Didoakan. Ketika tahajud sebut namanya. Ya Allah, tolong putri saya, Fulanah binti Fulan. Lunakkan hatinya. Misalnya kalau putri. Kalau putra, ya Allah tolong putra saya ya. Ini ada. Sekarang nih, banyak kemarin seorang ustazah diskusi dengan saya. Putranya 33 tahun, hafiz Quran. Belum mau nikah. Ustazah tolong doain, 33 tahun, hafiz Quran belum mau nikah. Kerjaan udah punya, dia penghafal, udah hafal 30 juz gitu ya. Kreator juga, Masya Allah, konten kreator juga banyak, dia kreatif, tapi belum mau nikah.
Ini kan ujian. Apa yang salah dalam pendidikan kita? Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 17 tahun, Usama bin Zaid, cucu angkat Rasul, itu jadi panglima perang, perangnya menang, itu sudah nikah, anaknya udah 4, 17 tahun. Kalau orang ada yang mengatakan kan beda masa dulu. Nggak ada bedanya kalau kita mau pakai cara pendidikan Rasulullah. Cuman memang kita udah kadung terlambat sadarnya. Sadarnya kadung terlambat gitu ya. Karena Masya Allah ketika kita pakai aja, padahal mungkin kita makainya cuma 50%. Masya Allah jadinya gitu ya. Anak kita umur 14 tahun, 13 tahun udah mandiri, jualan mie itu pengalaman saya pribadi. Anak laki-laki yang pertama itu Masya Allah, dari sejak dia akil balik umur 14 tahun sampai dia nikah saya tidak keluar uang sepeser pun. Ya, jadi memang karena dia berdiri sendiri, mandiri, tinggal di rumah, tapi Masya Allah mandiri. Kuliah ya biayain diri sendiri ya. Karena dia mengatakan Umi sudah mengajarkan laki-laki itu harus mandiri. Jadi dia ngerti, bukan membiayai saya, dia membiayai diri sendiri ketika sudah akil balik. Sangat nyaman kalau pendidikan kita benar. Nikahnya sih tetap usia standar ya. Waktu itu usia 24 tahun. Dan saya rada nyesek ketika anak laki-laki yang satu lagi nikahnya umur 28 tahun. Ketuaan buat saya ya. Jadi 28 tahun. Tapi alhamdulillah ya alhamdulillah yang perempuan nikahnya di bawah 23. Qadarullah atas takdir Allah semuanya. Artinya apa? Kita pengennya dia nikah umur 18. Tapi kan zaman sekarang susah. Zaman sekarang susah peraturan ya. Anak SMA belum boleh nikah. Anak kuliah kalau kerjanya perawat ya terikat juga ya, terikat perjanjian juga nggak boleh nikah. Artinya semuanya atas qadarullah, atas izin Allah, tapi bukan kita yang menginginkan itu. Kita inginnya sesuai dengan syariat. Tapi peraturan ini adukan saja sama Allah, ya Allah, peraturan ini ngelawan kehendakmu. Saya berserah diri. Tetap tuh kalau udah gitu Allah atur anak-anak satu-satu ketemu sama jodohnya gitu ya. Yang mantu-mantu kita juga bisa kita setir. Maksudnya disetir apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada perjanjian. Ya, kamu mau melamar anak saya, mau ngaji nggak rutin? Tiap minggu harus ngaji, titipin ke ustadz siapa kek gitu ya. Eh, Komitmen. Kalau dia bolos-bolos 1 2 kali, ustadznya ngadu, kita tegur. Nah, kenapa gitu ya? Emang harus gitu ya. Jadi tantangan ibu masa kini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustazah. Jadi kalau misalkan si anaknya sudah komitmen masih boleh dikasih harapan ya Ustazah ya. Iya, Mama ngaji iya. gitu ya. Kalau dia janji komitmen, kasih harapan, kasih kesempatan, buktikan dulu. Buktikan cintamu. Buktikan Syukran. sebelum akad ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, selain Mbak Yeyen, ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ustazah, mungkin saya ingin bertanya terkait tanggung jawab orang tua ya. Kita sebagai orang tua kan kita nantinya akan dimintain pertanggungjawaban gitu kan, mengingat anak adalah titipan gitu kan. Jadi apa yang menjadi titipan itu kita harus mempertanggungjawabkannya. Itu tuh sampai sebatas mana kita mempertanggungjawabkannya itu apakah misalnya kita oh saya sudah memberinya misalnya pakaian, pendidikan sampai selesai kuliah, apa namanya bisa ngaji, terus misalnya apa ya sampai mana gitu pertanggungjawaban kita tuh nanti yang ditanya itu seperti apa sih kita mendidik anak-anak kita itu apa mendidik anak-anak kita tuh seperti apa tuh bagaimana tuh Ustazah? Iya. Ah, jadi kalau kita bicara konsep pendidikan sampai kapan, ketika Rasul mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Itu untuk kita, untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita. Jadi untuk menantu dan besan kita dan mertua kita, ingatkan menuntut ilmu itu sampai mati ya. Dan tidak ada kata pensiun untuk menuntut ilmu. Sama seperti tidak ada kata pensiun untuk bekerja, menjemput nafkah halal, menjemput rezeki halal. Pensiunnya itu kalau mati, ya. Dan artinya apa? Ini kewajiban kita. Kalaulah dia sudah akil balik, maka sudah namanya bukan kewajiban antara orang tua ke anak. Ketika anak-anak sudah akil balik, artinya kewajiban sesama Muslim. Kalau salah ya harus mau ditegur, bukan karena kita orang tuanya. Karena sesama Muslim itu kalau tidak saling menegur yang salah, innal insana lafi khusrin. Manusia pasti merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Makanya kenapa harus mau saling menegur kalau salah. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah.
saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kerangka kasih sayang. Itu wajib hukumnya. Artinya jadi nggak bisa kamu udah gede terserah deh kamu buat apa aja terserah kamu tanggung jawab. Oh nggak bisa. Kelihatan ada penyimpangan tegur. Ya, kelihatan ada penyimpangan tegur dengan penuh kasih sayang. Menegur dengan penuh kasih sayang itu ya anak, menantu juga gitu. Saya paling seneng kalau menantu-menantu tuh, ngobrolnya sama saya, bukan sama ibunya sendiri gitu ya. Jadi ngobrol ada masalah, "Umi tolong dong ini keran belum dibetul-betulin sama abang." Abangnya dia maksudnya suaminya adalah anak saya. Oh saya seneng tuh kalau kayak gitu. Nah jadi seneng kenapa? Karena dia nggak ngadu sama ibunya, ngadunya sama saya. Artinya saya bisa nasehatin anak saya, "Tolong keran di rumah kamu betulin. Istrimu udah ngeluh." Seneng makanya mereka seneng kayak gitu. Karena, kita ada di jalan yang benar, dalam artian kita berpihaknya pada Allah, nggak berpihak kepada salah satunya. Ya, jadi kita berpihaknya kepada Allah, maka yang paling penting adalah, tadi, kita berikan kesadaran itu. Ketika masa ta'aruf, kasih kesadaran tadi kepada calon mantu. Dan anak-anak sudah ditanamkan sedini mungkin. Ini masalah saling membenarkan, memperbaiki kesalahan, itu abadi. Entah ibu mati duluan atau kamu mati duluan, itu, kewajiban yang tidak bertepi, tidak berujung. Tapi kalau masalah antara anak dengan orang tua memang ketika anak sudah akil balik, hisab dia masing-masing, hisab kita masing-masing. Kalau anak belum akil balik, anak yang belum akil balik ibadah pahalanya untuk orang tuanya. Anak yang belum akil balik mengerjakan satu kemaksiatan, dosanya untuk orang tuanya. Tapi begitu dia sudah akil balik, finish. Yang masalah tadi dosa dan pahala yang ditanggung orang tua sudah finish, tapi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu mah abadi. Jadi kalau ada yang nanya kewajiban saya mendidik sampai kapan gitu ya, itu abadi juga ya. Karena kita mendidik tetangga saja, kalau lihat kemunkaran yang dikerjakan wajib menghentikan itu tetangga bukan siapa-siapa. Makanya ada yang mengatakan, aduh ibu ini sepanjang masa gitu ya. Sepanjang masa artinya apa? Anak kita didik. Anak kita punya anak, artinya ada cucu. Cucu juga kita didik, kita bentuk gitu ya. Jadi memang jangan sampai anak kita salah mendidik cucu kita. Nah, terus dipantau. Itu kewajiban tak bertepi karena pahalanya juga tak berujung. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilahkan kepada yang lainnya. Ustazah, apa namanya, kalau fenomena sekarang tuh kan Ada. ngeri ya, ngelihat, Mm-mm. anak disuruh ibunya bersih-bersih atau apa, nggak terima, dia tebas orang tuanya, terus, Astagfirullah, iya. minta, apa namanya itu, uang ke ibunya atau ayahnya, nggak dikasih, terus ya melakukan hal-hal yang seharusnya tuh nggak dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Itu tuh berarti maksudnya itu juga orang tuanya sekarang tuh susah atau salah mendidik anaknya atau bagaimana ya? Kayaknya sekarang kayak udah bukan seperti zaman gimana ya, udah ngeri gitu kayaknya zaman sekarang itu. Berarti ada andil orang tua juga dalam salah mendidik anaknya ya. Iya, betul ya. Ya Allah akhir zaman ya, nyawa begitu murahnya. Ya untuk dan ini masalahnya bukan nyawanya murah aja begitu aja, tapi ini kan antara anak dengan orang tua ya. Artinya kalau orang umum kita juga nggak bisa bilang normal, orang gampang menghilangkan nyawa hanya gara-gara sepeda motor, hanya gara-gara ya rasa Iya. perasaan yang tersinggung. Nah, tapi kalau udah anak sama orang tua kan ikatannya itu ikatan batin ya. Ikatan yang Masya Allah itu ikatan rahim. Apa iya bisa ya tergadaikan hanya gara-gara tadi ya. Disuruh apa sama orang tuanya? Sampai ditebas? Iya, bersih-bersih apa Bersih-bersih disuruh doang bersih gitu doang. ya. Kayak misalnya rapihin kasurmu, marah. Nah, itu kan Iya. repot. Rapihin kasur, rapihin kamar, marah itu kan repot sampai ditebas sampai mati misalnya orang tuanya. Itulah kenapa sekarang bukan cuma masalah tadi nyawa yang murah, tapi harga nyawa itu menjadi murah karena hilangnya pemahaman. Hilang pemahaman tentang dosa. Orang itu nggak ngerti mana dosa, mana tidak. Orang itu nggak ngerti aturan agamanya. Orang hanya bicara tentang apa? Tentang aturan dunia. Bu, tidak bicara aturan agama. Aduh, pelajaran agama itu sesuatu yang remeh, temeh. Kalau ditanya belajar apa ngaji, Hmm. orang mencibir. Iya, Ya, iya, iya. sekolahnya di mana? Sekolah agama. Itu mah bukan kuliah. Begitu, banyak yang Iya. begitu. Ya kalau ditanya anaknya, iya anak saya mah nggak mau kuliah yang bener. Kuliahnya cuman, misalnya kuliahnya cuma jurusan tafsir. Lah itu kuliah juga gitu ya. Tapi bener-bener apalagi kerja. Kerjanya apa? Nggak ngantor, cuman guru, guru agama doang. Dari situlah kita lihat bangsa kita tidak sukses. Ya beda dengan Malaysia. Ya Allah, Malaysia itu kan negara yang kecil ya kalau dibandingkan Indonesia. Malaysia yang kecil gitu sangat menghormati guru ngaji.
Cikgu tuh udah dahsyat kalau udah bicara guru ngaji madrasah. Itu penghasilannya 10 kali lipat dari yang guru-guru ngajinya Indonesia ya. Jadi memang miris melihat kenyataan itu, makanya orang tua yang harus dibangkitkan kesadarannya. Ketika lembaga pendidikan sudah tidak bisa mendidik dan tidak bisa kita harapkan untuk mendidik generasi kita kenal Allah, beradab, santun sesuai Al-Quran dan Sunnah, orang tua, balik lagi. Orang tua wajib untuk apa mengambil alih itu. Ya, jadi mengambil alih anak dikenalkan. Lalu panggillah guru ke rumah kalau kita nggak sanggup. Panggil guru ke rumah, ajarkan anak-anak itu bukan cuma sekedar baca Quran, tapi paham isi Al-Quran, yang ngerti cari yang soleh dan soleha tuh guru banyak banget, banyak ya. Artinya itu kewajiban kita. Kalau enggak, makanya tadi kenapa orang tidak ngerti adab, tidak ngerti akhlak, tidak bisa berperilaku ya secara manusiawi, nggak bisa. Kenapa? Karena tadi nilai agama, nilai syariat nol dalam dirinya. Jadi kemarahan setan menguasai dirinya. Akhirnya itu sudah dianggap biasa sekarang. Berita-berita begitu semua isinya. Sudah dianggap biasa. Perzinahan biasa. Hidup serumah Iya. nggak nikah biasa ya. Ada. Jadi lama-lama kayak Barat yang kalau udah hamil baru Would you marry me itu kalau udah hamil baru dilamar gitu ya. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai itu terjadi ke anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah. Ini ada dua pertanyaan ya Ustazah. Setelah itu nanti kita akan tutup. Yang pertama, Ustazah, bagaimana sebaiknya peran orang tua atau sekitarnya untuk anak balita yang di zaman sekarang sudah terpapar gadget, kalau ingin pendidikannya seperti Rasulullah? Ya, balik lagi kata Rasul Abawahu, kesalahan pada orang tua ya. Ketika anak balita sekarang dikasih gadget, lebih cerdas daripada kita ya. Anak balita yang dikasih gadget itu cukup pegang aja langsung kebuka tuh gadget ya. Padahal kita nggak pernah mengkursuskan dia cara pegang gadget gitu ya. Tapi sekarang anak-anak balita itu dahsyat sekali. Betul-betul bisa pegang gadget langsung kebuka, bisa main, padahal masih balita. Ini kesalahan fatal ada pada orang tua. Anak lebih bagus dikasih kertas dengan pensil, ya dengan pena agar dia coret-coret, dia belajar menggambar ya. Jadi dia juga mengekspresikan keinginannya lewat tulisan walaupun dia tidak bisa menulis dibanding gadget. Dan gadget itu kenapa anak kecil apalagi balita seneng banget sama kalau dikasih HP. Kenapa? Karena dia quick respon ya. Quick respon. Sedangkan ibunya kadang-kadang nggak quick respon. Dipanggil-panggil lama banget baru datang gitu, baru nengok gitu ya. Udah nengok pun ibunya masih pegang HP juga ya. Jadi anak-anak yang mereka senang adalah benda yang quick respon, yang responsif ya. Kalau disentuh langsung nyala. Sedangkan ibu bapaknya ketika disentuh masih nggak ngefek tuh. Kecuali kita dan anak itu sudah nangis, jerit-jerit baru kita bilang, apa sih nak? Ya Allah lama banget gitu ya reaksinya. Jadi memang cepatlah bereaksi agar anak-anak tidak ketagihan gadget. Ya, dan jangan sekali-kali memberikan dia fasilitas itu. Kadang-kadang di majelis taklim tuh suka ngelus dada juga saya. Entah ibu yang bawa anak atau nenek bawa cucu, itu kalau udah ngaji, mereka nih orang tuanya mau serius dengerin pengajian. Anaknya biar tenang dikasih game. Dikasih game suruh pegang HP. Padahal ini lagi ngaji ya. Makanya kadang-kadang kalau saya majelis salim saya kasih syarat. Yang bawa anak tolong bawa kertas sama krayon atau pensil. Biar anak-anaknya gambar. Ya, kertas sama krayon sama pensil nanti kita tempatkan ada di sudut pojok majelis taklim tadi ataupun di masjid tadi atau di musola atau di ruangan supaya anak-anak di situ. Nanti kita tugasin satu orang panitia untuk jagain. Jadi anak-anak dikasih fasilitas gambar. Tidak ada HP sama sekali ya. Jadi memang harus begitu sih sebenarnya di rumah juga ada perjanjian. Jam sekian sampai sekian off HP. Ya, off handphone. Kalau mau pakai juga karena mungkin tugas kuliah atau tugas kantor, izin sama orang tua. Ya, jadi suami istri juga gitu. Ya, Pak, Mah gitu ya. Pegang HP dulu. Ya, karena apa? Lebih bagus kita berinteraksi bicara secara verbal. Tidak tidak pegang HP dan tidak pakai HP. Masa anak di kamar sebelah kita ngobrolnya pakai handphone kan enggak. Jadi memang dan zaman sekarang memang seperti itu. Ya kadang-kadang juga bapaknya di luar, ibunya di kamar. Istri males banget keluar manggil Mas gitu ya. Telepon dari dalam kamar. Mas, kamu lagi di luar ya Mas ya? Heeh. Tolong dong beliin ini, beliin itu. Nah, itulah fenomena akhir zaman. Jadi ibarat kata kita males untuk ketemu orang. Karena sarana itu bisa kita tempuh berjumpa hanya dengan video call. Dulu Rasul mengatakan sejak 15 abad yang lalu, ciri-ciri hari kiamat adalah pasar masuk ke dalam rumah. Dulu saya nggak ngerti pasar masuk ke dalam rumah itu kayak apa.
Tapi begitu pandemi saya paham, pasar masuk bukan hanya ke dalam rumah, pasar masuk ke atas kasur, ke dalam kamar. Kita belanja, ya, ayo pakai apa? Pakai Shopee kah, pakai Tokopedia kah? Di atas kasur, pasar masuk atas kasur. Dulu sempat nggak ngerti ada apa sih ciri-ciri kiamat kok pasar masuk ke dalam rumah, nggak bisa menganalogikan ya. Tapi sekarang, oh yang dimaksud adalah tadi. Berarti kiamat ini udah makin deket ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustazah, terakhir. Ini, mohon maaf Ustazah, bagaimana jika ibu mertua selalu membela anaknya, tidak pernah menasehati atau mengingatkan anaknya? Ia sebagai menantu sadar diri juga karena tidak mungkin dibelain. Pastinya mertua bela anaknya. Iya, aduh kasihan banget ya. Aduh, karena saya bukan mertua yang seperti itu. Jadi akan nyesek itu kalau kayak gitu ya. Tapi sekali lagi yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala apalagi sudah diiringi dengan istikharah di awal, insya Allah nggak ada yang salah ya. Asal sudah istikharah dan skenarionya ternyata begitu, berarti PR buat kita. PR-nya apa? Untuk mendakwahi, mengajak mertua agar sayang sama kita juga. Kita ini anaknya loh ya. Anak yang tidak akan pernah menjadi mantan anak. Hmm. Naudzubillah kalau terjadi perceraian ya, itu ada istilah mantan istri, mantan suami, tapi tidak pernah ada mantan anak dan mantan mertua. Makanya kita pun juga, karena yang namanya kadang-kadang feedback itu, output itu tergantung input. Ada kalanya mertua nggak suka sama kita karena emang kita juga nggak suka sama dia. Jadi jadi awalnya ayo kita lembutkan hati, kita juga menganggap dia adalah ibu. Ataupun kalau bapak mertua, bapak kita. Jadi ketika itu sudah kita refleksikan, ini ibu kita juga seumur hidup. Tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan menantu. Kalaupun terjadi perceraian hanya ada mantan suami istri. Itu resiko yang berat. Paling berat itu. Makanya kenapa harus bisa kita bahasakan ya, dan kita merasakannya juga kedekatan kita terhadap mertua sama dengan terhadap ibu. Ini sudah trial ya, dan itu sukses. Iya, iya. Mertua saya dengan menantu-menantu yang lain dari dia, dari beliau, itu galak, tapi sama saya tidak. Jadi memang tergantung kita. Iya, Ya, kalau betul. dia marah kita deketin gitu ya, kita peluk, udah selesai. Tapi kalau sama yang lain dikejar-kejar pakai sapu lidi asli. Ya, jadi memang tergantung kita sih bagaimana menyikapinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustazah atas semua tadi apa namanya tausiahnya ya, sharingnya gitu. Karena keterbatasan waktu Ustazah, apa namanya kita akhiri kajian kita pada siang hari ini. Mungkin bisa kita tutup bersama-sama dengan doa ya. Mudah-mudahan kitanya semua, kita juga sebagai anak bisa menjadi apa namanya generasi emas. Kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita menjadikan mereka sebagai generasi emas gitu. Karena kita juga anak orang tua kita gitu kan. Kita tutup apa doa dari Ustazah. Baik. Karena keterbatasan waktu juga, maka kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Astagfirullahaladzim, astaghfirullahalazim. astagfirullahaladzim, Alladzi la astagfirullahaladzim. ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika Amin. asyhadu an la ilaha illa anta Amin. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi Amin. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih Sami-sami, semuanya. mohon maaf lahir Sampai batin, bertemu mohon di kajian pamit. muslimah berikutnya. Izin live Pak Ustazah. Ya, assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum.